Tahukah Anda, di balik segelas wedang jahe hangat yang sering kita nikmati, tersimpan dua jenis jahe yang ternyata punya khasiat berbeda? Ya, jahe merah dan jahe biasa atau jahe putih. Banyak orang tahu kalau jahe bagus untuk kesehatan, terutama bagi lansia, tapi belum banyak yang benar-benar memahami mana yang lebih baik di antara keduanya, serta bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya terasa maksimal tanpa efek samping. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang perbedaan antara jahe merah dan jahe biasa, manfaatnya bagi tubuh lansia, dan cara aman mengonsumsinya setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan damai untuk Anda semua, terutama para sahabat lansia yang selalu semangat menjaga kesehatan di usia emas. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk terus belajar hal-hal baru yang bermanfaat bagi tubuh. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Jahe, atau dalam bahasa ilmiahnya Zingiber officinale, sudah dikenal ribuan tahun sebagai tanaman herbal yang menakjubkan. Namun yang menarik adalah ternyata jahe tidak hanya satu jenis. Secara umum ada dua yang paling sering digunakan. Jahe putih atau jahe biasa, dan jahe merah. Keduanya memang masih satu keluarga, tapi memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi rasa, kandungan, maupun manfaatnya bagi tubuh manusia, terutama tubuh lansia yang membutuhkan perhatian khusus. Mari kita bahas dulu jahe biasa. Jahe ini sering digunakan untuk memasak. Warnanya kekuningan pucat, kulitnya tidak terlalu keras, dan aromanya lembut. Rasanya pun tidak terlalu pedas, sehingga cocok dijadikan bahan masakan, seperti tumisan, sup, atau minuman ringan. Jahe putih memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih sedikit dibanding jahe merah, namun tetap mengandung zat aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingerone yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan jahe merah memiliki warna lebih tua, mendekati merah keunguan, dan rasanya jauh lebih pedas. Kulitnya lebih tipis, dagingnya lebih serat, dan aromanya tajam. Kandungan minyak atsiri dan gingerol di jahe merah jauh lebih tinggi daripada jahe putih. Inilah sebabnya jahe merah lebih sering digunakan untuk pengobatan tradisional atau sebagai bahan jamu. Sekarang, kalau kita bicara soal manfaatnya bagi lansia, keduanya sebenarnya sama-sama baik, hanya saja efeknya berbeda. Mari kita bahas satu persatu secara perlahan. Untuk lansia yang sering mengalami masalah pencernaan, seperti kembung, mual, atau sulit buang air besar, jahe biasa lebih disarankan. Karena rasanya lebih ringan, tidak terlalu panas, dan bisa menenangkan perut tanpa membuat iritasi. Jahe biasa bisa membantu memperlancar peredaran darah di area pencernaan, meningkatkan nafsu makan, dan membantu tubuh menyerap nutrisi lebih baik. Sedangkan untuk lansia yang memiliki masalah sendi, pegal linu, asam urat, atau kolesterol tinggi, jahe merah adalah pilihan yang luar biasa. Kandungan gingerol dan shogaol di dalamnya bekerja sebagai antiinflamasi alami, yang artinya bisa membantu mengurangi peradangan di persendian, meredakan nyeri otot, serta menurunkan kadar lemak jahat di dalam darah. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe merah secara rutin bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke pada usia lanjut. Namun, bukan berarti jahe merah selalu lebih baik dari jahe biasa. Untuk lansia yang memiliki lambung sensitif atau riwayat maag, jahe merah bisa terasa terlalu panas dan memicu perih. Dalam kasus seperti ini, jahe putih lebih aman dikonsumsi karena sifatnya lebih lembut. Jadi, pilihan terbaik tergantung kondisi tubuh masing-masing. Sekarang mari kita bahas cara terbaik mengonsumsi jahe bagi lansia agar manfaatnya benar-benar terasa. Pertama, jahe tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Cukup sekitar 1 hingga 2 ruas jari per hari sudah cukup untuk menjaga stamina, melancarkan sirkulasi darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jika terlalu banyak, terutama pada jahe merah, justru bisa menimbulkan efek panas berlebih pada tubuh,
menyebabkan mulas, bahkan tekanan darah menurun. Kedua, pilih cara pengolahan yang lembut. Jahe bisa diseduh dengan air hangat, dicampur madu, atau direbus perlahan selama 10-15 menit. Hindari merebusnya terlalu lama karena bisa mengurangi kandungan zat aktif di dalamnya. Bila ingin rasanya lebih nikmat, tambahkan perasan lemon atau sedikit gula aren agar tidak terlalu pedas di lidah. Ketiga, untuk lansia yang memiliki tekanan darah rendah, jangan terlalu sering mengonsumsi jahe merah karena sifatnya bisa menurunkan tekanan darah. Sedangkan bagi yang hipertensi ringan, jahe merah justru bisa membantu menyeimbangkan sirkulasi darah agar tidak terlalu tinggi. Ada juga cara lain yang mulai populer di kalangan lansia, yaitu jahe kering atau bubuk jahe. Jahe yang dikeringkan bisa diseduh seperti teh. Tapi pastikan tidak menggunakan bubuk jahe instan yang banyak dijual di pasaran, karena seringkali sudah dicampur gula tinggi dan bahan tambahan. Lebih baik gunakan jahe kering alami buatan sendiri atau beli dari penjual herbal terpercaya. Beberapa lansia juga mengombinasikan jahe merah dengan bahan herbal lain seperti serai, kayu manis, atau kunyit. Campuran ini terbukti mampu meningkatkan energi, memperkuat imun tubuh, dan membantu mengontrol kadar gula darah. Namun, pastikan tidak dikonsumsi berlebihan atau dalam keadaan perut kosong, terutama bagi yang punya gangguan lambung. Sahabat lansia yang saya hormati, selain manfaat fisiknya, jahe juga memiliki efek menenangkan pikiran. Aroma khasnya bisa membantu menurunkan stres, mengendurkan otot, dan memberi rasa rileks setelah seharian beraktivitas. Itulah sebabnya minum jahe hangat sebelum tidur bisa membantu lansia tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh lebih segar. Namun perlu diingat, jahe, baik merah maupun putih, bukanlah obat utama untuk penyakit serius. Ia berperan sebagai pendukung alami untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, tetaplah konsultasi dengan dokter bila memiliki kondisi medis tertentu, terutama bila sedang mengonsumsi obat pengencer darah, karena jahe bisa memperkuat efek obat tersebut. Kesimpulannya, jahe merah dan jahe biasa sama-sama bermanfaat untuk lansia, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Jika Anda ingin efek hangat kuat, mengatasi nyeri sendi, dan meningkatkan daya tahan tubuh, pilih jahe merah. Tapi jika ingin menjaga pencernaan, menenangkan perut, dan tetap hangat tanpa efek panas berlebih, pilih jahe biasa. Yang paling penting, konsumsi jahe sebaiknya dijadikan bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Perbanyak minum air putih, makan makanan bergizi, tetap bergerak aktif meski ringan, dan jaga pikiran agar tetap tenang dan bahagia. Dengan begitu, manfaat jahe akan bekerja maksimal karena tubuh dan pikiran Anda juga mendukung proses penyembuhan alami. Dan yang terakhir, nikmati setiap teguk jahe dengan rasa syukur. Karena bukan hanya kehangatannya yang menyehatkan tubuh, tetapi juga rasa tenang yang ia bawa setiap kali Anda meminumnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi para sahabat lansia dalam memilih dan mengonsumsi jahe dengan bijak. Tetap semangat, tetap sehat, dan teruslah menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.